Halo semuanya, kali ini, admin akan membahas alur cerita manhwa baru, yang berjudul, Dewa Gacha. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja, menuju ke pembahasannya. Cerita dimulai, dengan munculnya notifikasi yang mengatakan, apakah kau lelah, dengan kehidupanmu, yang membosankan ini? Apa kau benar-benar menginginkan, kehidupan yang baru? Manhwa ini menceritakan, tentang seorang pemuda, yang bernama Lin Xiu, berusia 21 tahun. Dia adalah seorang kutu buku pengangguran, dan hanya menghabiskan kesehariannya, dengan bermain game. Setelah melihat notifikasi itu, Lin Xiu berkata, apa-apaan ini, muncul lagi iklan sampah, di layar monitorku. Bahkan novel pun, tidak akan menggunakan, kata pembuka seperti itu, untuk menarik minat pembaca. Aku hanya ingin mencari pekerjaan, dasar orang-orang bodoh ini. Kenapa notifikasi iklannya, tidak bisa aku hilangkan? Kemudian, Lin Xiu terkejut, bahkan lollipop, yang sedang dikulumnya pun lepas, karena melihat sesuatu, yang terjadi di monitornya. Rupanya, telah muncul portal yang tidak dikenal, di layar monitornya, dan mulai menghisap segala sesuatu, yang berada di ruangan itu. Lalu, Lin Xiu pun terhisap ke dalam portal itu, dan dia berteriak dengan keras, lalu berkata, apakah kau bercanda, apa-apaan ini sebenarnya? Kemudian, muncul notifikasi yang mengatakan, selamat kepada player, karena telah membuat pilihan yang benar, dan melakukan perjalanan ke masa depan. Sistem Dewa Gacha dengan tulus, telah memutuskan untuk melayani Anda. Tentu saja, Lin Xiu pun kebingungan, setelah melihat notifikasi itu, dan berkata, kau jangan memutuskan secara sepihak, aku bahkan, tidak membuat pilihan. Kemudian, Lin Xiu dipindahkan ke masa depan, di tahun 2696, di Akademi Bintang Bersinar. Pada saat tahun 2666, planet Bumi diserang oleh monster, dari planet lain, yang telah menyebabkan, kerusakan di berbagai tempat. Dan manusia di bumi, membentuk aliansi, setelah pemerintah setempat, menggunakan bom nuklir, untuk menghabisi para monster itu. Tapi usaha mereka sia-sia, karena para monster itu tidak mati, dan membuat sebagian wilayah di bumi, tidak bisa ditinggali oleh manusia. Para monster itu datang ke bumi, dan menyebarkan sejenis virus, yang disebut sebagai virus X, dan membuat orang, yang terinfeksi oleh virus itu, menjadi seorang zombie. Di saat yang bersamaan, orang-orang pun terbangkitkan, dan mendapat kekuatan supernatural, mereka disebut, kultivator seniman bela diri. Tetapi, hanya orang-orang terpilih saja, yang mendapatkan kekuatan itu. Dan sekarang, bumi telah menjadi tempat, dari para monster, dan juga, orang-orang yang telah mendapatkan, kekuatan seni bela diri, mereka juga dapat berkultivasi. Kemudian, terdengar suara pintu, yang ditendang dengan keras oleh seseorang, dan dengan wajah yang sangat marah, orang itu berkata, Lin Xiu, di mana kau? Orang itu adalah Ma Qiang, dia teman asrama Lin Xiu, dari kelas 29, yang merupakan seniman bela diri. Lalu, Ma Qiang pun bertambah kesal, setelah melihat Lin Xiu, yang masih berbaring, di atas tempat tidur. Kemudian, Ma Qiang menghampirinya, dan berusaha membangunkannya, sambil berkata, di mana makanan, yang aku suruh belikan? Kenapa itu sangat lama? Apakah kau ingin, aku mati kelaparan? Lin Xiu bereinkarnasi ke masa depan, dan memasuki tubuh salah satu murid, di Akademi Bintang Bersinar, di kelas 29, tapi dia tidak memiliki, bakat kultivasi sama sekali. Kemudian, Ma Qiang langsung melemparkan, Lin Xiu dengan keras ke tembok, sehingga, temboknya pun menjadi hancur, akibat hantaman, dari tubuh Lin Xiu itu. Sambil berkata, dasar, kau adalah sampah, yang tidak berguna. Lalu, salah seorang bawahannya berkata, saudara Qiang, aku tidak mendengar suara nafasnya. Apakah dia mati, karena hantaman barusan? Ma Qiang menjawab, kenapa kau begitu khawatir? Dia hanyalah sampah, yang tidak berguna. Kalau dia mati, ya, mati saja. Salah seorang bawahannya menambahkan, kau pikir, sekolah akan menghukum, seorang murid bertalenta, hanya karena, membunuh sampah sepertinya. Kemudian, Ma Qiang menghampirinya, dan langsung menginjak tangannya, sambil berkata, untuk seorang sampah, yang tidak bisa berkultivasi sepertinya, dia hanya bisa berguna, jika membelikan makanan untukku. Dan mencuci semua seragamku, itu seharusnya, sudah menjadi kehormatan baginya.
Kali ini, dia tidak membawakan makanan untukku, dan aku kehilangan muka di depan Su Jun. Jika dia mati, dia layak mendapatkannya, ucapnya sambil menginjak tangan Lin Xiu dengan keras. Kemudian, Lin Xiu mulai sadarkan diri, setelah dirinya dipindahkan ke masa depan di 600 tahun kemudian. Saat Lin Xiu membuka matanya, dia merasakan tangannya sakit, dan sedang diinjak oleh seseorang. Lin Xiu berkata di dalam hatinya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku sudah kembali di rumah? Apa-apaan iklan yang muncul di monitorku tadi? Melihat Lin Xiu yang sudah sadarkan diri, Ma Qiang berkata, apa kau lihat dia? Lihatlah, dia tidak mati. Kemudian, Lin Xiu pun perlahan bangkit, sambil terbatuk-batuk, karena menahan rasa sakit, akibat dihempaskan ke tembok, dengan sangat keras. Lin Xiu pun bertanya-tanya, karena, setelah dia sadar, tempat itu bukanlah di kamarnya, dan terdapat seorang pria, yang bersiap untuk menghajarnya. Ma Qiang berkata, sampah yang tidak berguna ini, dia benar-benar sangat gigih. Kemudian, Ma Qiang menendangnya dengan sangat keras, sambil berkata, kalau begitu, aku akan menendangmu, sampai kau mati. Tentu saja, Lin Xiu berteriak kesakitan dengan keras, dan memuntahkan darah dari mulutnya, akibat tendangan yang sangat kuat dari Ma Qiang, mendarat di perutnya. Lin Xiu berkata di dalam hatinya, apakah aku telah bereinkarnasi? Apa-apaan ini? Kenapa dia memiliki kekuatan, seperti di dalam game? Lalu, tubuh Lin Xiu pun kembali menghantam dinding dengan keras, dan membuat, sehingga terciptalah kepulan asap yang tebal di sana. Sambil menahan rasa sakit di tubuhnya, Lin Xiu berpikir, sialan, apa-apaan ini, dan siapa orang ini, kenapa dia malah menghajarku? Rasa sakit ini bukanlah mimpi, kenapa aku sangat tidak beruntung, dan dipindahkan ke tempat ini? Kemudian, muncul ingatan masa lalu, masuk ke dalam pikirannya, di mana dirinya sedang dipukuli oleh murid-murid yang lain. Orang-orang yang memukulinya berkata, ayo, kita hajar sampah tidak berguna ini, sampai mati. Dia tidak memiliki bakat kultivasi sama sekali, dan masih berani menggunakan sumber daya sekolah kita, dasar tidak tahu malu. Lalu, ada juga ingatan dari kepala sekolah yang memarahinya, dan berkata, zombie dan monster berkeliaran di luar sana, dan sampah sepertimu tidak dapat bertahan, bahkan selama 3 hari setelah kau meninggalkan akademi. Membiarkanmu belajar di sini, itu sudah cukup baik, jadi bersyukurlah untuk itu. Ingatan-ingatan kelam masa lalu dari pemilik tubuh sebelumnya terus bermunculan di dalam pikirannya. Dan semua orang yang berada di sekelilingnya memandang rendah dirinya, karena tidak memiliki bakat kultivasi sama sekali. Karena sudah merasa lelah dengan hinaan semua orang dan kekerasan yang selalu diterimanya selama ini, Lin Xiu di masa lalu hanyalah menginginkan kematian, karena sudah tidak berkeinginan lagi untuk hidup. Kemudian, Lin Xiu pun merasakan sakit di kepalanya, karena ingatan-ingatan masa lalu itu muncul secara bersamaan. Dan berkata di dalam hatinya, bajingan, orang-orang ini, mereka adalah pembuli. Persetan dengan dunia bodoh ini, tidak heran, kenapa pemilik tubuh ini sebelumnya, tidak ingin hidup lagi, di dunia ini. Sekarang, dia menyerahkan situasi ini kepadaku, ini tidak akan mudah. Tapi tidak apa-apa, lagi pula, tidak ada kata maaf, di dalam kamus hidupku. Ucapnya, sambil menatap mereka, dengan wajah yang sangat marah. Melihat Lin Xiu, yang sudah bangkit kembali, Ma Qiang berkata, kalian lihatlah, sampah kecil kita ini, yang menolak untuk mengaku kalah. Bajingan, kau benar-benar membuatku kesal, kenapa kau tidak diam saja di sana, dan mati dengan tenang? Kemudian, Ma Qiang kembali memukul perutnya, dengan keras, sambil berkata, persetan, kau hanya pura-pura kuat. Sampah, bagaimana, apakah sekarang, kau sudah mengaku kalah? Lalu, Lin Xiu kembali bangkit, dan berkata, aku menolaknya, mana mungkin aku kalah, oleh seorang bajingan sepertimu. Tentu saja, Ma Qiang menjadi kesal, setelah mendengar, perkataan dari Lin Xiu. Dan berkata, kau menolaknya, maka, aku akan memukulmu, sampai kau menuruti perkataanku. Ma Qiang pun, terus menghajar Lin Xiu tanpa ampun, dan sesekali berkata, biarkan aku bertanya lagi kepadamu, apa kau sudah mengaku kalah sekarang?
Tapi, Lin Xiu tetap teguh kepada pendiriannya dan menolak untuk mengakui kekalahannya. Meskipun, dia terus dihajar tanpa ampun oleh Ma Qiang. Kemudian, Lin Xiu malah meludahinya sambil berkata, "Tidak akan, kepada bajingan sepertimu, yang hanya menggertak orang yang lemah. Bahkan, jika kau memukuliku sampai mati, aku tidak akan pernah mengaku kalah darimu." Karena Lin Xiu terus menolak mengaku kalah, dan malah meludahinya, tentu saja membuat Ma Qiang sangat marah. Sambil mengelap darah yang berada di pipinya, dia berkata, "Lin Xiu, kali ini, aku benar-benar akan membunuhmu." Melihat Ma Qiang yang sudah sangat marah, Lin Xiu pun hanya menghela nafas, dan berkata di dalam hatinya, "Aku dikirim ke isekai, tapi, di mana sistem cheat milikku?" Ucapnya, sambil bercanda. Kemudian, sistem itu benar-benar muncul, dan muncullah notifikasi yang mengatakan, akumulasi kemarahan player yang terdeteksi, sudah selesai. Dan muncullah status window miliknya, player Lin Xiu, XP yang dimiliki 0 poin, dan membutuhkan 100 XP poin, untuk bisa naik level. Kekuatan 35 poin, stamina 35 poin, kelincahan 35 poin. Yang merupakan seorang manusia normal, dan membutuhkan 38 statistik poin atau lebih, untuk mengupgrade-nya. Skill yang dimiliki adalah mata penilai, dan memiliki kekuatan tempur sebesar 250 poin. Akumulasi kemarahan sudah mencapai 100%, jadi Anda bisa menggunakannya. Apakah Anda ingin menggunakan serangan amarah ini? Mendengar suara itu yang muncul entah dari mana, tentu saja membuat Lin Xiu kebingungan dan melihat keadaan di sekelilingnya. Sambil berkata di dalam hatinya, apakah itu adalah suara sistem yang sebelumnya? Di saat yang bersamaan, Ma Qiang menerjang ke arahnya sambil mengeluarkan pukulan yang dibarengi energi spiritual di tangannya. Dan berkata, "Sampah tidak berguna, matilah kau." Melihat itu, Lin Xiu pun langsung menjawab pertanyaan dari sistem dan berkata, "Ya, aku akan menggunakan serangan amarah itu," ucapnya sambil bersiap untuk menyerang. Kemudian, pukulan mereka berdua pun beradu, dan terdengar dentuman yang cukup keras di sana, diakibatkan beradunya energi spiritual milik mereka berdua. Karena Lin Xiu menggunakan energi amarah 100%, dalam pukulannya itu, membuat tulang di tangan Ma Qiang patah dan hancur setelah beradu pukulan dengannya. Kemudian, Ma Qiang pun terpental jauh ke belakang, dan menghantam dinding dengan keras. Melihat itu, para jongosnya pun terkejut, melihat Ma Qiang, yang berhasil dihempaskan, setelah beradu pukulan, dengan Lin Xiu. Dan berkata, "Saudara Qiang, apa yang kau lakukan?" Kemudian, mereka menghampirinya, dan berusaha membuatnya tersadar, lalu berkata, "Saudara Qiang, bangunlah, apa kau baik-baik saja? Saudara Qiang, jangan tinggalkan kami." Kemudian, dengan sisa-sisa tenaga yang masih dimilikinya, Ma Qiang pun berkata, sambil terbata-bata, "Akademi rumah sakit, cepat, bawa aku ke sana." Kemudian, mereka berdua melihat ke arah Lin Xiu, yang berdiri di sudut ruangan, sambil menatap tajam ke arah mereka berdua. Lalu, Lin Xiu berteriak dengan keras, dan berkata, "Pergilah kalian semua dari sini, dasar bajingan." Tentu saja, mereka ketakutan mendengarnya. Setelah Lin Xiu berhasil mengalahkan Ma Qiang, dan langsung membawa tubuhnya untuk segera pergi dari sana. Setelah mereka pergi dari sana, Lin Xiu pun bersandar ke dinding untuk menopang tubuhnya yang sudah merasa sangat lemas, dan darah pun mengucur deras keluar dari tangannya. Lalu berkata di dalam hatinya, "Untungnya mereka pergi, jika tidak, mereka pasti tahu bahwa aku juga sedang terluka." Serangan amarah itu pasti memiliki efek samping, karena pendarahan di tanganku ini tak kunjung berhenti setelah menggunakannya. Kemudian, muncul notifikasi yang mengatakan, mendeteksi player pertama kali menggunakan serangan amarah dan mengalahkan lawan. Anda memperoleh 1 kali undian lotre gratis. Lin Xiu pun bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan undian lotre itu? Lalu, Lin Xiu pun menekan tombol putar tanpa berpikir panjang. Kemudian, alangkah terkejutnya Lin Xiu setelah muncul tampilan lotre di hadapannya, dan menyediakan beberapa hadiah yang sangat menarik, dan juga skill kuat pun ada di sana.
Lalu, Lin Xiu menekan tombol berhenti, sambil berkata, "Aku mengharapkan mendapat union coin dari hadiah lotre ini. Dengan tabunganku sekarang, aku bahkan tidak punya cukup uang untuk menyembuhkan luka di tubuhku. Kumohon, berikan apa yang aku butuhkan." Kemudian, putaran lotre itu berhenti di slot union coin, sesuai harapan dari Lin Xiu, yang sangat membutuhkan uang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah lotrenya berhenti di slot union coin, Lin Xiu pun merasa lega, dan dirinya langsung pingsan, karena telah mengeluarkan banyak darah. Kemudian, setelah beberapa saat berlalu, Lin Xiu pun terbangun, dan dirinya pun langsung menuju ke ruangan medis untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah membuka pintunya, Lin Xiu berkata, "Permisi, saya datang untuk melakukan perawatan." Kepala medis yang bertugas di sana, yang merupakan seorang wanita dewasa yang cantik, dia bernama Dr. Lisa, dan berkata, "Oh, rupanya itu adalah Xiaolin, aku kira siapa?" Lin Xiu pun heran mendengarnya, dan bertanya, "Maaf, apakah Anda mengenal saya?" Kemudian, Dr. Lisa menghampirinya, lalu menjawab, "Xiaolin, yang merupakan murid terlemah di Akademi Bintang Bersinar, siapa yang tidak mengetahui hal itu?" Karena wajah Dr. Lisa sangat dekat, Lin Xiu pun menjadi malu, dan wajahnya berubah merah. Tetapi, Lin Xiu pun juga menikmati keadaan itu. Lalu, dengan wajah yang malu-malu, Lin Xiu berkata, "Jangan memanggilku dengan sebutan Xiaolin, karena itu membuatku merasa malu. Kau bisa memanggilku Lin Xiu saja." Dr. Lisa bertanya, "Oh, kau tidak mau aku memanggilmu dengan sebutan Xiaolin? Apakah karena punyamu itu sudah tidak kecil lagi?" Ucapnya sambil memandang batang milik Lin Xiu. Dan Lin Xiu pun sontak melihat ke arah sana, setelah mendengar Dr. Lisa berkata seperti itu. Kemudian, Dr. Lisa tersenyum sambil menyentuh dada Lin Xiu, dan membuatnya merinding gemetaran. Dr. Lisa berkata, "Batang punyamu kecil atau tidak, kita akan mengetahuinya nanti. Sekarang, bukalah pakaianmu dan berbaring di sana." Kemudian, dengan wajah yang malu-malu, dan sambil menutupi batangnya, Lin Xiu bertanya, "Apakah aku harus telanjang untuk melakukan perawatan ini?" Dr. Lisa menjawab, "Haha, aku hanya bercanda, kau bisa tetap memakai celana dalammu. Tetapi, jika kau ingin telanjang, kakak ini tidak akan melarangmu." Kemudian, Lin Xiu pun mulai menanggalkan pakaiannya, sambil terus dilihat oleh Dr. Lisa, dengan tatapan birahinya, dan berkata, Tubuhmu tidak buruk juga." Lalu, di saat Lin Xiu mau membenarkan posisi celana dalamnya, Dr. Lisa berkata, "Ternyata memang benar, batangmu sangatlah kecil." Lin Xiu menjawab, "Kemana kau melihat?" Lalu berkata di dalam hatinya, "Birahi wanita ini benar-benar tidak tertahankan. Jika aku tidak berhati-hati, aku akan benar-benar menyerahkan kartu kreditku di sini kepadanya." Kemudian, Dr. Lisa bertanya, "Sekarang, Lin Xiu, tingkat cairan restoratif apa yang ingin kau gunakan?" Lin Xiu menjawab, Aku ingin menggunakan yang berharga 9.800 union coin." Lalu, Lin Xiu pun memasuki tabung perawatan, dan berkata di dalam hatinya, "Kondisi tubuh ini bahkan lebih buruk daripada yang aku kira. Dia pasti terus-menerus diganggu dan dipukuli oleh orang-orang itu. Tapi, mulai sekarang, aku akan memastikan tidak akan ada yang mengganggu tubuh ini lagi." Kemudian, Lin Xiu pun mulai menerima perawatan, setelah semua persiapannya sudah selesai. Semua cedera di dalam tubuhnya telah dianalisis, dan perkiraan waktu pemulihannya 5 jam, lalu proses restorasi pun dimulai. Lin Xiu berkata di dalam hatinya, 5 jam dari sekarang, aku akan menjadi Lin Xiu yang benar-benar baru. Sementara itu, di kelas 29, para murid lainnya di sana sedang melakukan meeting kelas, dan guru di sana yang bernama Master Ma berkata, "Kali ini, 20 siswa akan pergi ke sektor A20 untuk mendapatkan beberapa pengalaman dari pertempuran yang sesungguhnya. Semua seniman bela diri pemula di kelas kita diizinkan untuk berpartisipasi." Tapi, Master Ma tidak melihat keberadaan seorang murid seniman seni bela diri pemula, dan bertanya, "Di mana Ma Qiang? Kenapa dia tidak hadir di dalam kelas ini?" Bawahan Ma Qiang, yang bernama Donoyen menjawab, "Ma Qiang, dia berada di sektor C, dan sedang melakukan operasi."
Master Ma pun terkejut mendengarnya, dan kembali bertanya. Dia melakukan operasi, memangnya, apa yang telah terjadi kepadanya? Bawahan Maqiang yang satunya, yang bernama Wu Tang, menjawab. Dia dihajar oleh Lin Xiu, sampai semua tulang rusuknya, retak dan hancur. Mendengar itu, tentu saja, membuat para murid di sana terkejut, dan tidak mempercayainya, lalu berkata, apa dia bilang, Lin Xiu menghajarnya, bagaimana bisa, sampah itu mengalahkan Maqiang? Dono Yen menjawab, ya, itu benar, itu bukanlah omong kosong. Aku mengatakan yang sebenarnya, karena, aku berada di sana, saat itu. Kemudian, Master Ma berkata, lupakan saja, Maqiang tidak akan pergi ke sektor A20, untuk latihan praktek ini. Lalu, Lin Xiu yang sudah menjalani perawatan, datang ke kelas itu, dan berkata, Master Ma, bisakah saya ikut pergi juga? Para murid di sana pun, terkejut melihatnya, dan berkata, bukankah itu Lin Xiu? Kenapa dia terasa sedikit berbeda, dari sebelumnya? Murid lainnya menjawab, ya, rasanya, dia adalah orang, yang sama sekali berbeda, apakah aku salah lihat? Kemudian, Master Ma berkata, Lin Xiu, jangan terburu-buru, sektor A20 sangatlah berbahaya, kau harus mencapai tahap seniman bela diri pemula, sebelum kau mempertimbangkan untuk pergi ke sana. Lalu, Su Jun menyela pembicaraan mereka, dan berkata, sampah Lin Xiu, sektor A20, adalah wilayah zombie dan para monster, apa kau begitu terburu-buru, untuk menyerahkan kepalamu kepada mereka, dan dihidangkan di atas piring? Lin Xiu hanya tersenyum mendengarnya, dan berkata, haha, lalu, jika aku bisa mengalahkanmu, apakah aku akan diizinkan, untuk pergi ke sana? Su Jun pun, menjadi kesal mendengarnya, dan berkata, hanya dengan kemampuanmu itu, kau berani bicara omong kosong. Lin Xiu menjawab, ya, hanya dengan kekuatanku, apa kau berani menerima tantanganku ini? Kemudian, Su Jun pun bangkit dari tempat duduknya, sambil menggebrak meja dengan sangat keras. Dan berkata, bagus, kau sampah, jangan berpikir, karena kau telah mengalahkan Maqiang, kau memiliki kemampuan untuk bisa bersaing denganku. Kemudian, Lin Xiu menggunakan skill mata penilai miliknya, untuk melihat statistik dari Su Jun. Nama, Su Jun, dia adalah seniman bela diri pemula, memiliki kekuatan 52 poin, stamina 41 poin, kecepatan 37 poin, dan kekuatan tempur, sebesar 443 poin. Lin Xiu pun tersenyum, setelah melihatnya, dan berkata di dalam hatinya, bocah ini, hanya sedikit lebih kuat, dari Maqiang, selama aku menghindari, serangannya dengan hati-hati, dan menunggu, pengukur skill amarahku terisi penuh. Maka, aku bisa mengalahkannya, menggunakan pukulan amarah. Kemudian, Lin Xiu berkata, baiklah, kalau begitu, mari kita bertemu di arena pertempuran, saat kelas sudah selesai. Su Jun pun, sangat menantikan pertandingan itu, karena dirinya sudah tidak sabar, ingin menghajar Lin Xiu, sampai tidak bisa berdiri lagi. Lalu, setelah kelas selesai, mereka pun pergi, ke arena pertempuran, di Akademi Bintang Bersinar. Para murid di sana berkata, sampah dari kelas 29, ingin melawan, seorang seniman bela diri pemula, yang merupakan teman kelasnya. Murid lainnya menjawab, ya, nama sampah itu, sepertinya adalah Lin Xiu, kukira, otaknya sudah rusak. Sepertinya, pertarungan ini akan menarik, untuk kita tonton. Kemudian, temannya yang bernama Pam Pam, berkata, Lin Xiu, kau benar-benar ingin melawannya. Dia sudah menjadi seorang seniman bela diri pemula. Lin Xiu menjawab, tidak apa-apa, aku benar-benar ingin memukulnya dari dulu, dan sekaranglah saatnya. Kemudian, Su Jun berkata, aku tidak percaya, kau mempunyai nyali, untuk naik ke atas arena pertarungan ini. Lalu, Su Jun pun langsung menerjang ke arahnya, sambil berkata, beraninya sampah sepertimu, bersikap lancang di hadapanku. Sekarang, aku akan memberimu sedikit pelajaran. Kemudian, Lin Xiu langsung menangkis serangan dari Su Jun, menggunakan kedua tangannya. Dan berkata di dalam hatinya, orang ini memiliki beberapa keterampilan. Meskipun, luka dan penyakit dalamku telah disembuhkan, pukulan darinya, membuat seluruh tubuhku merasa sakit. Dan skill amarah milik Lin Xiu, baru terisi sebesar 20%, akibat serangan dari Su Jun itu.
Kemudian, Sujun terus melancarkan serangan bertubi-tubi ke arahnya, dan berkata, "Bajingan, mau lari kemana kau? Jangan terus menghindar, dan hadapilah aku." Tetapi, Lin Xiu terus menghindarinya, sambil menunggu, skill amarah miliknya terisi penuh. Lin Xiu berkata di dalam hatinya, "Luar biasa, aku hanya perlu menahan, dan menghindari serangannya. Ketika pengukur skill amarahku telah terisi penuh, aku akan melancarkan serangan balik." Dan saat ini, pengukur skill amarahnya baru terisi sebesar 30% dan terus bertambah jadi 40% sampai akhirnya mencapai 70%. Kemudian, para penonton yang melihat pertarungan itu, mereka hanya tertawa dan berkata, "Haha, dia benar-benar telah gagal, dia hanya tahu bagaimana caranya menghindar. Berhentilah menghindarinya, dan lawan dia, dasar sampah pengecut." Sementara Master Ma memiliki pendapat lain mengenai pertarungan itu, dan berkata di dalam hatinya, dia mungkin hanya menghindar, tapi itu tidak seperti dia sedang kebingungan. Aku belum pernah melihat mata yang penuh dengan tekad seperti itu sebelumnya. Kembali lagi ke pertarungan, Sujun terus menyerangnya sambil berkata, "Kau sampah sialan, jika kau punya nyali, berhentilah menghindar dan lawan aku." Akhirnya, pengukur skill amarah milik Lin Xiu telah penuh 100% dan siap untuk digunakan. Lin Xiu berkata di dalam hatinya, akhirnya pengukur skill marah itu penuh juga. Dan sistem pun bertanya, "Apakah Anda ingin menggunakan serangan amarah?" Lin Xiu menjawab, "Ya, tentu saja." Sementara itu, Sujun sedang menerjang ke arahnya sambil mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimilikinya dan berkata, "Sampah, matilah kau." Kemudian, Lin Xiu pun bersiap untuk melakukan serangan balik setelah skill pengukur amarahnya penuh dan langsung bersiap mengeluarkan jurus Charge Strike. Lalu, pukulan mereka berdua pun beradu, dan terjadilah dentuman yang cukup keras di sana, diakibatkan benturan dari energi spiritual dari mereka berdua. Kemudian, tubuh Sujun pun terpental dari sana, karena kekuatan serangan dari Lin Xiu lebih besar darinya. Dan tubuhnya pun jatuh ke lantai dengan keras, sehingga membuat para penonton di sana terkejut melihatnya. Mereka berkata, "Apa, bagaimana mungkin ini terjadi? Sujun bisa dikalahkan oleh sampah sepertinya." Akibat serangan itu, Sujun pun memuntahkan banyak darah dari mulutnya, karena organ dalamnya juga terluka karena serangan Lin Xiu. Kemudian, Sujun perlahan bangkit dan berkata, "Dasar sampah, kau jangan senang dulu." Mendengar itu, Lin Xiu pun menatapnya dengan hina, dan balik bertanya, "Kau dikalahkan oleh seorang sampah sepertiku, bukankah itu membuatmu terlihat jelas bahwa kau itu lebih tidak berguna daripada sampah?" Kemudian, Master Ma menghentikan pertarungan itu, dan berkata, "Cukup, pemenangnya adalah Lin Xiu. Cepat, bawa dia ke Setorce untuk melakukan perawatan, karena kita tidak boleh menunda latihan praktek di sektor A20. Ucapnya kepada murid yang berada di sampingnya. Murid itu menjawab, "Baik, saya akan membawanya." Lalu, mereka pun berjalan membawa Sujun menuju ruang perawatan dan bertanya, "Sujun, apakah kau baik-baik saja?" Sujun menjawab, "Diam kau bajingan." Kemudian, Lin Xiu menoleh ke belakangnya, karena mendengar Master Ma yang berkata, "Kesanku tentangmu telah benar-benar berubah sekarang." Lin Xiu menjawab, "Master Ma, apakah sekarang aku bisa mengikuti pelatihan praktek di sektor A20 bukan?" Master Ma menjawab, "Ya, tentu saja." Kemudian, mereka pun pergi ke sektor A20 untuk melakukan ujian praktek di sana. Sektor A20 terletak di sebelah utara kota. Tempat itu merupakan daerah yang sudah terkena radiasi nuklir, yang menyebabkan virus X berevolusi dan mengamuk. Setiap sudut dan celah kota dipenuhi dengan zombie dan makhluk berevolusi lainnya, sehingga membuat daerah itu sangatlah berbahaya. Terlihat di sana para pasukan dari tentara pemerintahan yang berpatroli 24 jam untuk memastikan agar tidak ada monster yang keluar dari daerah itu. Tetapi, dengan adanya bahaya, juga datang kesempatan. Karena, bagian tubuh dari makhluk yang telah berevolusi dapat digunakan untuk membuat lebih banyak bahan senjata untuk para tentara.
Di luar itu, batu core evolusi dari otak mereka bisa menjadi alat untuk membantu seniman bela diri, mengembangkan keterampilan, dan fisik khusus mereka juga dapat memberikan efek yang luar biasa. Kemudian, Master Ma berkata, kalian semua sudah berlatih untuk waktu yang lama. Bersama dengan senjata dan rompi yang telah disediakan oleh pihak akademi, kalian akan mengalahkan zombie peringkat 1 dan makhluk yang telah berevolusi tanpa mengalami masalah. Namun, tidak seperti pelatihan reguler, kalian harus menghadapi zombie dan makhluk yang berevolusi dan mempelajari cara untuk menaklukkan rasa takut kalian sendiri saat sedang bertarung melawan mereka. Selama pelatihan praktek tahun lalu, beberapa siswa kehilangan keberanian mereka dan akhirnya digigit sampai mati oleh zombie peringkat 1. Hanya dengan mendapatkan pengalaman praktek dalam pertempuran, kalian dapat benar-benar memahami kekuatan kalian sendiri. Hanya dengan begitu, hati dan mental kalian akan tumbuh lebih kuat. Mendengar pidato itu, Pam Pam pun bertanya, "Hei, Lin Xiu, apa kau takut? Aku merasa sangat gugup." Meskipun Master Ma telah membakar semangat kita, Lin Xiu balik bertanya, "Kenapa juga aku harus takut?" Lalu berkata di dalam hatinya, "Haha, di mataku, mereka bukanlah zombie. Tapi, mereka semua adalah XP yang berharga untuk membantuku naik level." Kemudian, Master Ma kembali berkata, "Kalian semua akan berpencar, dan setiap grup akan diisi oleh 4 orang. Ingat, kalian tidak boleh masuk ke bagian yang lebih dalam dari sektor A20. Karena, ada zombie dan makhluk berevolusi di sana dengan kekuatan tempur di luar kemampuan kalian. Mau kalian itu hidup atau mati hari ini, semuanya tergantung kepada diri kalian sendiri. Sekarang, pergilah." Para murid itu pun menjawab dengan penuh semangat, setelah Master Ma memberikan pidato yang membangkitkan semangat mereka. Kemudian, mereka mulai memasuki sektor A20, dan terlihat di sana, ada burung gagak yang sudah berevolusi menjadi monster, sedang mengais sampah di sana. Kemudian, Zhang Yi bertanya, "Sampah Lin Xiu, kau harus berhati-hati, dan jangan seret kami ke dalam bahaya." Pam Pam menjawab, "Kaulah yang harus lebih berhati-hati, dan jangan menangis kepada kami saat nanti kau melihat zombie." Lalu, Lin Xiu menyela pembicaraan mereka, dan berkata, "Kalian bertiga, berhentilah berbicara omong kosong seperti itu. Aku melihat ada pergerakan di depan sana." Mendengar kata-kata dari Lin Xiu itu, wajah mereka pun langsung berubah menjadi gugup, dan mengeluarkan keringat dingin, serta pandangan mereka menjadi fokus melihat ke arah depan. Kemudian, terdengar suara langkah kaki yang menuju ke arah mereka dengan sangat cepat, di balik kepulan asap yang ada di depan sana. Setelah mengamatinya dengan seksama, Lin Xiu pun bersiap untuk menyambut kedatangannya, dan berkata, "Kalian semua bersiaplah, dia datang." Lalu, terlihat sesosok bayangan di balik kepulan asap itu, yang berlari menuju ke arah mereka, sambil mengeluarkan suara raungan yang sangat keras. Makhluk itu bergerak sangat cepat, meskipun di sana hanya ada zombie peringkat 1. Akhirnya, zombie itu keluar, dan berlari ke arah mereka dengan sangat cepat. Melihat itu, Lin Xiu pun langsung menggunakan skill mata penilai miliknya, untuk melihat status window dari zombie itu. Yang merupakan zombie peringkat pertama, atribut yang dimilikinya adalah berjalan lambat, gigi tajam, pembawa virus, dan kekuatan tempur yang dimilikinya sebesar 380 poin.